mungkin mengemban pendidikan yang sangat lama untuk dokter. Nah, kamu sendiri kan tadi bilang cukup menyesal nih. Seperti apa sih kamu mungkin perjalanan untuk pendidikan kamu itu dan sampai akhirnya untuk putus sekolah? Maaf nih kamu. Eh, jadi mulai apa ya? Kayak mulai menariknya pas udah SMP kali ya. Jadi SMP itu ya gue pesantren karena keinginan bokap, alhamdulillah. Akhirnya lanjut pesantren, satu pesantren sama kakak juga. Selesai pesantren itu ya udah mulai SMA. Sudah mulai sadar dengan kondisi keluarga, sudah mulai sadar dengan apa ya? eh, Apa yang perlu gue lakuin dengan kapasitas yang gue punya. Akhirnya kelas 2 SMA sempat cabut, mencoba untuk udahlah coba selesai sekolah karena emang sebelumnya kan sempat sebelum santai itu sempat apa ya, sempat coba di musik dan alhamdulillah berjalan lancar, dan juga sempat coba di sinetron dan alhamdulillah berjalan lancar juga. Sampai akhirnya SMA pindah sekolah 2 kali, yang pas kedua akhirnya memutusin buat udahlah stop sekolah, coba untuk di entertainment aja karena siapa tahu dengan apa yang gue bisa lakuin bisa berpenghasilan dan juga bisa berpengaruh buat keluarga. Awalnya sempat pasti ada debat karena namanya orang tua pasti pengen anaknya berpendidikan kan, cuman alhamdulillah dengan resiko yang gue Mungkin mengemban pendidikan yang sangat lama untuk dokter. Nah, kamu sendiri kan tadi bilang cukup menyesal nih. Seperti apa sih kamu mungkin perjalanan untuk pendidikan kamu itu dan sampai akhirnya untuk putus sekolah? Maaf nih kamu. eh, jadi mulai apa ya, kayak mulai menariknya pas udah SMP kali ya. Jadi SMP itu ya gue pesantren karena keinginan bokap, alhamdulillah. Akhirnya lanjut pesantren, satu pesantren sama kakak juga. Selesai pesantren itu ya udah mulai SMA. Sudah mulai sadar dengan kondisi keluarga, sudah mulai sadar dengan apa ya, eh, apa yang perlu gue lakuin dengan kapasitas yang gue punya. Akhirnya kelas 2 SMA sempat cabut, mencoba untuk udahlah coba selesai sekolah karena emang sebelumnya kan sempat sebelum santai itu sempat apa ya, sempat coba di musik dan alhamdulillah berjalan lancar, dan juga sempat coba di sinetron dan alhamdulillah berjalan lancar juga. Sampai akhirnya SMA pindah sekolah 2 kali, yang pas kedua akhirnya memutusin buat udahlah stop sekolah, coba untuk di entertainment aja karena siapa tahu dengan apa yang gue bisa lakuin bisa berpenghasilan dan juga bisa berpengaruh buat keluarga. Awalnya sempat pasti ada debat karena namanya orang tua pasti pengen anaknya berpendidikan kan, cuman alhamdulillah dengan risiko yang gue ambil dan dengan gue yang percaya diri dan bisa membuktikan omongan nyokap gue, membuktikan omongan gue, alhamdulillah nyokap percaya. Jadi kan belajar bisa di mana aja gitu Pak. Di luar juga mungkin bersosialisasi dengan teman-teman itu juga belajar nih. Seperti apa sih Kak Abi? Mungkin motivasinya itu seperti apa dan tanggung jawab ini? Eh, Apa ya? Yang gue bilang adalah mungkin emang belajar untuk sebagai berpendidikan pada umumnya bisa di mana? Bisa di sekolah. Di mana juga bisa, cuman kapasitasnya mungkin kecil. Cuman yang gue bilang adalah gue pengen belajar bertanggung jawab. Di sekolah gue bisa belajar bertanggung jawab, cuman pada belajar bertanggung jawab pada diri gue sendiri, nggak kepada keluarga gue. Akhirnya udah yang gue lakuin adalah dengan membuktikan omongan itu, dengan gue bekerja di entertainment, alhamdulillah sampai sekarang omongan gue masih bisa gue pegang, alhamdulillah. Nggak tahu sampai kapan, cuma semoga ya selamanya. Mau ngambil paket nggak sih kamu? Udah kemarin udah sempat ngambil paket, kayaknya bentar lagi lulus, cuman nggak tahu deh. Insya Allah lah, itu kita ikutin aja prosesnya. SMA atau seperti apa? SMA masa SMP, kita udah pesantren. Tapi mau jenjang yang lebih banyak lagi untuk pendidikan. Kepikiran sih, emang gue sempat kepikiran buat terusin kuliah, pengen ambil psikologi sama pengen ngambil desain gitu. Jadi arsitek pengen, cuman kayaknya belum siap, otak gue kayaknya nggak mampu sampai situ, jadi ya udahlah mungkin di sini bidang gue. Dokter sebagai dokter sendiri pas sedang readingnya sendiri sempat stres nggak sih Kak? Wah ini benar berat banget jadi dokter ternyata gitu. Banget. Sesimpel kalian harus hafalin 28 kata-kata ilmiah tentang kedokteran, tentang penyakit, tentang organ, tangan kanan, tangan kiri bedanya apa, namanya apa, tangan lengan pun juga beda namanya apa, itu yang harus kita pahamin. Terus bahasa-bahasa istilah kedokteran yang misalnya cito dan lain-lain itu yang harus kita pahamin banget. Itu cukup lumayan bikin gue stres gitu. Awalnya gue beridealis kalau ya udah gue hafalin semua deh, gue pahamin semua. Cuman lama-lama setelah proses reading dan lain-lain, gue mikir wah
nggak bisa sih gue untuk selalu bisa benar-benar pahamin semua karena bukan ranah gue. Sampai akhirnya ya udah gue cari yang sesuai kebutuhannya. Tadi kan sempat ngomong kalau psikolog kan rata-rata orang psikolog itu ngambil kuliah buat ngobatin sendiri. Itu kalau kamu sendiri tujuannya? Satu itu sih, dan dua menarik aja buat gue untuk belajar psikologi gitu karena nggak semua orang bisa. Karena menurut gue itu lumayan sulit. Satu, lu bisa ngebaca orang, jadi bisa berhati-hati sama orang gitu atas tragedi yang pernah terjadi. Akhirnya kayaknya itu lumayan penting. Nah, mungkin idenya sendiri butuh berapa lama sih dan mungkin benar-benar mendalami seorang dokter dan menjadi kopas ini sendiri? Reading kemarin kita kurang lebih 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan lah gitu. Sampai total selama syuting juga jadi 3 bulan ya. 1,5 bulan itu cukup singkat untuk menjadi seorang koas dan stres tapi seru. Alat sendiri mungkin stres nggak sih saat gitu-gituin alatnya ngejahit dan lain-lain, apalagi kamu takut sama darah nggak sih kamu gitu-gitu? Takut sama darah enggak, tapi gue pribadi lebih takut sama jarum. Gua ampun kalau jarum gua ampun. Cuman itu sih yang seru karena kita akhirnya belajar ya gimana cara pakai pisau bedah. Pisau bedah itu pegangnya seperti apa, kayak gini. Terus bagaimana cara motongnya, terus gimana cara kita ngejahit, terus jahitan kailnya harus itunya tuh menarik dan itu seru banget sih. Jadi Adegan yang paling berkesan dalam memerankan sebagai dokter koas? mungkin ada yang selalu berkesan, cuman kalau menurut gua apa yang berkesan adalah yang paling berkesan pelajaran buat gua gitu. Karena ternyata di balik itu dokter itu punya sisi yang mereka ini kalau nggak bisa nyelamatin pasien, wah mereka seringnya minta ampun. Itu yang kita pelajaran buat gua untuk lebih menjaga diri gua, karena gua tahu beban jadi dokter tuh berat. Tapi menarik nih soal kamu suka pakai jam-jam vintage tersebut. Nah, iya. Mungkin itu peninggalan ayah atau seperti apa sih? Kan mungkin kan banyak artis yang mungkin akhirnya udah nggak ada, banyak yang dipakai. Enggak sih, kalau jam almarhum gue simpen di rumah. Ini emang lucu aja, pengen aja gitu, nggak ada gimana. Masuk nyari jam vintage itu seperti apa sih Kak Abi? Ambil lagi suka karena nilai investasinya aja sih yang menurut gue lumayan ke depannya. Koleksi berarti Kak? Alhamdulillah, iya. Udah berapa koleksinya? Baru 3. Oh, 3 itu juga masih pelan-pelan lah karena nggak boleh keterusan, bahaya. Dari tahun berapa Kak itu mungkin vintage-nya apa nilai yang sampai akhirnya kamu ini menarik gitu? Ini tahun 70-an. Ini tahun 70-an. Gue beli ini satu karena desainnya lucu, karena warna emasnya juga bukan emas yang alay gitu, masih bagus. Bukan masalah sih juga. Dan yang gue suka karena dia ini nggak ditahu. Jadi dicari di tempat brandnya orang nggak tahu, yang ngerti cuma orang-orang yang paham film lama aja. Jadi nilai jualnya semoga semakin besar. Temunya di kota mana Kak? Ini kebetulan teman gue jual, jadi gue sama temen gue mulai bareng untuk jualan jam vintage. Harganya mahal nggak sih Kak? Fantastis. Gimana ya, jam kayak gini tuh kita nggak bisa naruh harga karena gimana ya, gelap juga karena bingung mau naruh harga berapa karena kita nggak tahu value-nya kayak gimana. Kita value-in karena jam vintage ini kenapa harganya bisa mahal, satu karena histori, bukan karena apa gitu. Yang mahal banget itu pasti cuma karena bahannya misalnya full emas, ya itu bisa mahal banget. Ditambah dengan historinya yang jelas, jadi lebih mahal. Itu full emas Kak Abi. Enggak, kan nggak boleh dipakai kalau emas. Jadi bukan emas. Kayaknya dari setiap dari artis-artis muda sekarang Gen Z gitu, kayaknya kamu juga stylenya lebih vintage ya dari yang lain. Nah itu Kebetulan. kesukaannya atau gimana, atau mungkin punya inspirasi atau punya idola yang kamu idamkan atau seperti apa? Enggak sih untuk cara berpakaian ya, kayaknya enggak deh. Emang lagi suka yang seperti ini aja gitu. Karena mungkin karena kemarin sempat syuting dengan project yang temanya tahun 70-an, mulai 70-an, jadi kayaknya mungkin dari situ ke bawah, dari berpakaian, dari kemarin mulai pakai celana cobrai dan lain-lain. Ada idola mungkin atau apa gitu, inspirasi atau gimana? Ada. Dia musisi di luar namanya Damien, itu suka banget cara berpakaian. Berarti kan udah menjadi kolektor barang-barang vintage nih Kak? Enggak juga, nggak boleh ngoleksi, gue bahaya kalau ngoleksi ntar nggak tahu diri. Emang pernah Kak ngoleksi sampai nggak tahu diri? Pernah, masalahnya sampai lupa, aduh parah dah, jangan deh, gue nggak boleh suka banget sama barang karena gue tuh sama kayak bokap,
bokap tuh suka sama barang-barang yang baru atau yang unik itu pasti dibeli. Apalagi zaman-zaman awal BB itu bokap tuh suka banget tuh sama namanya teknologi, sama kayak gue juga. Nah itu makanya bahayanya gue sama bokap adalah kalau misalnya gue tahu teknologi yang baru yang menarik pasti dibeli. Gitu. Cincin juga vintage nih. Oh enggak, ini bikinan. Bikin sendiri. Nggak bikin sendiri, gue nggak bisa bikin sendiri. Bi, di film, sinetron, web series lu selalu dipasangkan dengan wanita-wanita baru-baru. Itu emang pilihan atau Pilihan Gimana, sih enggak ya. Kalau pilihan kayaknya menurut gue terlalu idealis. Cuman ya gue jalin apa yang dikasih. Support dari Cynthia gimana? Wah, no comment, gue diem kalau itu. jadi lu dipasangin tuh sama Cynthia kemarin. Gue diem kalau ini. Gue diem. Oke. Tapi udah tetap nih. Oke. Yuk. Oke, udah. Udah, yuk. Sebagai sisinya yang katanya memang udah mulai mulai hubungan itu seperti apa tuh? Diem. Doain aja. Doain aja. Oke. Gimana tuh? Dikit ya? Dikit ya, Bi. Lu mau setengah jam, 2 jam juga gue siap kok. Iya. Diem-dieman. Oke. Tapi untuk sepatunya sendiri mungkin emang ini gaya 70-an seperti ini ya Kak, 90-an. Boot Ya juga sih. vintage dulu juga kah atau seperti Oh enggak, apa? ini brand Indo buatan Bandung. Gue beli karena harganya murah tapi shape-nya bagus gitu. Emang suka aja. Sepatu seorang Abizer berapa sih, kayak ratusan juta kah sampai puluhan? Kisaran. Ratusan juta gue beli motor. Kisaran. Enggak itu 2 juta. Tukeran Reno. Masih standar kok. Enggak, gua nggak pakai mahal-mahal. Sayang. Soalnya gua orangnya apa ya? Gue pakai buat naik motor juga, jadi kalau mahal-mahal kayak sayang banget, mendingan gue beli motor. Berarti mendingan yang murah tapi nyaman ya Kak? Iya. Yang ngerem keuangan tentang kayak gini-gini, beli kayak gini-gini sendiri atau ada bantuan Umi atau gimana? Gue nggak megang duit. Yang megang duit gue tuh manajer gue. Jadi kalau gue mau beli apa, gue izin dulu sama manajer gue, baru transfer. Gitu. Gak boleh sama sekali, berarti nol di dompet. Dompet nggak ada, jadi paling sebulan cuma 2 juta, 5 juta. Karena kalau gue yang megang habis sih. Jadi dompet seorang Abizer kosong ya? Kosong. Boros banget ya emang. Nggak boros. Gue ini apa ya, nggak tegan, apalagi sama Ade gitu. Kalau misalnya Ade udah minta ini minta itu, ya udah beliin gitu. Soalnya gue tahu dulu gue nggak bisa beli, jadi sekarang udah pas udah megang, Ade gue pengen ini, ya udah, sok silakan. Dan mengganti sosok peran ayah juga kan di rumah kan bisa dibilang. Iya, bilang lah. Lebih milih fintech apa motor, Bi? Apa? Minta apa motor Iya. vintage. Barang-barang Barang vintage vintage apa? Motor lah, udah sama. Beda itu. Motor tetap. Pernah gonta-ganti motor nggak? Mungkin pengennya beli yang kayak gimana gitu? Pengennya begitu, cuman ya itulah karena gue di rem gitu. Kalau gue nggak di rem mah, shit, motor gue ada 4 kali sekarang. Tapi ada yang apa? Dan Yang cuma paling 2. Oh, Satu Saat ini? dikasih sama Arafil gitu. Tapi Vespa ya? masih ada yang di incer Barang apa lagi Mas kira-kira? sama Vincent kayak nggak cuper tuh, Masih, iya, emang main sama buat ini juga. Ada satu motor yang lagi gue dapat info, katanya bekas motor almarhum gitu. Iya, ada Harley Davidson WL tahun 52. Itu emang gue pernah dengar waktu itu almarhum sempat dikasih motor sama seseorang lah, orang yang berpengaruh. Sempat dikasih, cuman gue nggak pernah lihat tuh motor gitu. Ini baru ketahuan motornya. Kalau emang bener sih, insya Allah pengen gue beli, cuman pengen lihat bukti konkretnya dulu, karena emang gue nggak pernah lihat motornya. Umi suka komen nggak kalau kamu beli barang-barang kayak gitu? Nah, karena itu Umi nggak tahu, jadi nggak bakal komen. Ya, kebuka ada di Setelah sini. ini ketahuan. Nggak apa-apa, tetap nggak bakal tahu pergerakan gue. Oke. jadi transferan aman. Yang penting aman. Oke. 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 Thank you, Bi. Seru nggak ya?